Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja, agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 12. Buat surat lamaran kamu terpilih. Ketika membuat surat lamaran pekerjaan, jangan sampai kamu sepelekan, karena surat lamaran pekerjaan ini salah satu yang penting. Melalui surat lamaran pekerjaan ini, memperlihatkan ketertarikan kamu untuk bekerja di suatu tempat atau perusahaan, dengan memberikan informasi mengenai keterampilan dan kompetensi yang dicocokkan dengan kriteria yang dicari perusahaan. Di bagian ini banyak hal yang bisa kamu informasikan, seperti kesempatan kerja yang kamu cari, dapat berisi antusiasme pada posisi yang sedang dibuka, dan menjelaskan bagaimana kamu akan bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Tips membuat surat lamaran. 1. Tetap membuat tulisan dalam kalimat yang sopan, buat simpel, dengan bahasa yang jelas, lugas dan sesuai dengan EYD, atau menggunakan gramar yang baku, jika bahasa Inggris. 2. Fokuskan pada hal yang khusus, terkait dengan kompetensi dan skill yang dibutuhkan perusahaan. 3. Jangan menulis ulang isi curriculum vitae dalam surat lamaran pekerjaan. 4. Surat lamaran harus dalam satu lembar dengan minimal 3 paragraf, atau dalam 1 page email. 5. Gunakan kalimat yang berhubungan dengan informasi lowongan pekerjaan. 6. Kamu bisa melakukan pengecekan ulang dengan teman atau saudara untuk mengurangi kesalahan. Membuat surat lamaran kerja. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. A. Tuliskan surat lamaran ini ditujukan untuk siapa, nama lengkap, jika tahu, orang yang dituju, jabatan dan nama perusahaannya. B. Tuliskan nama lengkap, email dan nomor telepon aktif, juga alamat lengkap di sisi kanan agar kamu bisa mudah dihubungi. C. Paragraf pembuka, jelaskan mengenai diri kamu dan peluang yang kamu cari, dengan menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. D. Paragraf kedua yaitu isi, bisa menjelaskan mengenai keterampilan. Bagian ini sangat penting di mana kamu harus mempresentasikan diri kamu dengan baik dan tidak berlebihan. Kamu bisa menjelaskan mengenai pengetahuan dan pengalaman, jika ada, yang bersesuaian dengan kriteria yang dicari. E. Perlihatkan bahwa kamu mengerti dengan harapan yang dicari dari perusahaan dan bagaimana kamu bisa berkontribusi untuk mencapainya. F. Paragraf penutup. Di bagian ini kamu berharap dapat mengikuti tahapan selanjutnya interview atau tes lainnya dan mendapatkan feedback dari lamaran yang dikirimkan. Juga bisa ditutup dengan mengingatkan kenapa kamu cocok dengan posisi yang dicari oleh perusahaan. G. Buat surat lamaran dengan bahasa yang sesuai dengan asal perusahaan itu berasal, tapi minimal pakai bahasa Indonesia atau gunakan bahasa Inggris untuk perusahaan asing yang ada ekspatriatnya. H. Utamakan menggunakan media email dibandingkan hard copy, karena lebih ramah lingkungan. I. Gunakan bahasa yang singkat jelas dan padat. Poin penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan antara lain ada perkenalan, maksud dan tujuan, detail dokumen terlampir CV-nya, terakhir ada bagian penutup dan jangan lupa ada detail kontakmu yang bisa dihubungi. J. Seringkali surat lamaran kerja itu dikirim ke banyak perusahaan. Kamu bisa menggunakan template, namun lihat dan cek detail perusahaan yang dituju. Jangan sampai salah kirim entah email atau hard copy. K. Selain surat lamaran, CV, supporting dokumen, fotokopi transkrip nilai dan ijazah,
kamu harus mempersiapkan juga surat rekomendasi dari pembimbing atau project leader atau tempat internship kamu. Hal ini juga sangat diperlukan bagi kamu yang memiliki pengalaman kerja, minimal 1 tahun bahkan lebih. Kamu bisa memintakan surat referensi kerjanya. L. Bukti tertulis pemberi rekomendasi dengan data seperti nomor telepon, nama, gelar dan jabatan lengkap. Hal ini bisa dijadikan informasi bagi HRD untuk cek tentang kamu. Waktu puncak lowongan kerja. Banyak lowongan kerja yang dibuka, biasanya ada peak season atau waktu puncak dalam kurun waktu 1 tahun, waktunya ada 2 yakni setelah Lebaran dan juga awal tahun. Kenapa ini terjadi? Karena karyawan yang akan pindah atau ingin pindah kerja, biasanya akan menunggu untuk mendapatkan THR dari perusahaannya dulu baru pindah kerja. Atau ada perusahaan-perusahaan yang memberikan bonus akhir tahun di bulan Desember, biasanya karyawan akan resign setelah pembagian bonusnya. Banyak sekali alasan orang pindah kerja entah karena keluarga, ingin karir baru, bosan, ingin kenaikan gaji yang signifikan, ingin posisi lebih tinggi, atau ada masalah lainnya. Nah, kondisi ini membuka peluang baru bagi karyawan lain untuk masuk kerja. Tips menunggu panggilan tes kerja. Ingat, ketika sudah mengirimkan lamaran kerja dan CV, kita pastinya berharap cemas untuk mendapat panggilan seleksi. 1. Pada proses ini kamu harus selalu online entah lewat HP atau laptop. Hal ini agar mempermudah perusahaan untuk melakukan kontak dengan kamu. 2. Usahakan selalu cek email, pesan dan panggilan di smartphone-mu. Siapa tahu ada perusahaan yang mencoba menghubungi dirimu di waktu-waktu yang tak terduga. 3. Usahakan online dan mudah dihubungi saat hari dan jam kerja. Hal ini biasanya panggilan kerja sering kali dilakukan di rentang waktu tersebut, entah pagi, siang, atau sore. 4. Tetap sopan ketika menerima telepon atau membalas pesan yang masuk. Jangan sampai kamu arogan atau berkesan menyepelekan orang lain. Ketika kamu arogan, atau menyepelekan atau tidak sopan, hal ini bisa jadi penghambatmu bahkan bisa jadi penggugur kamu juga gagal seleksi. Kenapa ini terjadi? Karena orang perusahaan yang mencoba melakukan kontak dengan kamu, hal tersebut bertujuan untuk menilai kamu seperti apa? Apakah kamu orang yang menghargai orang lain, atau orang yang arogan dan tidak sopan? Jadi usahakan tetap formal dan sopan dalam setiap kesempatan. Jadikan hal ini kebiasaan kamu. 5. Waktu menunggu lamaran kerja bisa disebut periode menganggur. Oleh karena itu tetap gunakan waktu ini untuk melakukan hal-hal produktif. Bisa jadi saat interview, kamu ditanya apa yang kamu lakukan selama menganggur ini? Atau ketika periode menganggurnya cukup lama, kamu akan ditanya apa yang kamu kerjakan? Nah, banyak sekali hal produktif yang bisa kamu lakukan saat menganggur. Misalnya membantu bisnis orang tua, sibuk dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan, ikut juga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri, serta lainnya. Intinya, jangan pernah membuang sia-sia waktu menganggur kamu. Hal ini akan membawa dampak pada diri kamu, secara pribadi dan karirmu sendiri. Terima kasih telah menonton sesi video ini hingga habis. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Keluarkan potensi Anda sepanjang hari, tetap semangat.